Ya. Selamat malam, Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait sistem informasi data kemiskinan Kabupaten Sidrap. Ya. Nah, eh, untuk alamat sistem ini, ya, Bapak Ibu bisa masuk di alamat pada layar ya, sidak.sidrapkap.iplanning.id. Nah, ini. Nah, ya, tampilan pertama ya Bapak Ibu akan melihat seperti pada layar ya, di mana sidak ini menampilkan data summary untuk publik atau untuk masyarakat umum. Nah, ini peta ya, sebaran tingkat okupansi rumah tangga miskin di Kabupaten Sidrap, dan di bawahnya adalah rekapan per kecamatan sampai ke desa dalam bentuk tabel. Nah, ini. Nah, untuk melihat data name by address ya, Bapak Ibu bisa klik menu login. Nah, di sini silakan Bapak Ibu login menggunakan username dan password yang telah diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan masuk sebagai administrator ya, administrator kabupaten. Dalam arti administrator Kabupaten Sidrap. Baik, saya masuk. Nah, setelah berhasil masuk ya, Bapak Ibu akan langsung dihadapkan pada halaman beranda ya. Halaman beranda ini secara otomatis menampilkan rekapan hasil pemuktakiran di level kelurahan atau desa dan di level kecamatan. Nah, pada halaman beranda ini ditampilkan dalam bentuk peta ya. Peta yang dimappingkan dengan peta administrasi batas desa pada Kabupaten Sidrap. Nah, seperti pada gambar. Nah, ini adalah peta Sidrap ya, Kabupaten Sidrap, di mana diklasterkan lagi menjadi batas administratif desa. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu dapat melihat klaster-klaster ini ya. Ada angka 2 sama 5. Nah, ini artinya terdapat contohnya angka 2 ini berarti terdapat 2 rumah tangga miskin yang sudah dilakukan pemadanan oleh masing-masing desa. Nah, jadi desa melakukan pemuktahiran dengan menginput titik koordinat alamat dari rumah tangga miskin itu, maka secara otomatis akan tampil di peta seperti pada gambar. Ini terdapat 2 rumah tangga miskin pada titik angka 2 ini. Ya, kalau mau diperjelas lagi bisa klik klaster itu, klaster angka 2 tersebut. Nah, jadi ini sistem data kemiskinan diintegrasikan dengan GIS ya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah ya. Jadi tampilan peta itu secara detailnya Bapak Ibu bisa melihat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Nah, ini terdapat 42 rumah tangga miskin yang telah dimuktahirkan di level desa. Nah, ini nama-namanya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke menu desa. Nah, di menu desa ini, modul desa ini terdapat beberapa submenu, yaitu daftar kemiskinan, kamus indikator BDT, dan laporan. Nah, saya klik daftar kemiskinan. Nah, ini secara otomatis sistem akan menampilkan daftar rumah tangga miskin berdasarkan data BDT yang terbaru. Nah,
Di menu ini, desa cukup melakukan pemutahiran dengan menginput latitude sama longitude. Dalam arti menginput titik koordinat rumah tangga miskin. Ya. Nah, di sini ya. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian untuk mengupload gambar bisa klik di tombol ini. Ya. Nah, selanjutnya hasil pemutahiran dari desa itu akan secara otomatis tampil di modul kecamatan. Nah, dalam arti kecamatan di sini bisa memonitoring masing-masing desanya dalam pemutahiran data rumah tangga miskin. Seperti pada gambar ini ya. Seperti pada layar ya. Nah, kemudian kita masuk ke menu perangkat daerah. Nah, perangkat daerah di sini terdapat beberapa menu, yaitu setup program kemiskinan, daftar penerima bantuan, dan kamus indikator PDT. Oke, kita klik ke setup program kemiskinan. Nah, di sini menu setup program kemiskinan ini adalah mengklasterkan ya program kegiatan yang ada pada APBD ke dalam klaster-klaster program kemiskinan ya. Misalnya klaster program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program kemiskinan lainnya. Nah, di sini OPD tinggal mencentang yang mana program kegiatan yang mendukung langsung terhadap 4 program klaster kemiskinan tersebut. Ya, centang, kemudian tinggal pilih dia masuk di klaster mana. Gitu. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya hasil dari klaster ini akan secara otomatis masuk ke dalam menu daftar penerima bantuan. Nah, seperti begini QB ya. Nah, bantuan QB ini ya, kegiatan bantuan QB ini ya OPD menginput berapa realisasi yang sudah dilaksanakan. Ya. Jadi tinggal klik pada kolom realisasi, berapa realisasinya, kemudian simpan. Nah, setelah simpan, kemudian klik tombol paling kiri ya untuk menentukan daftar rumah tangga yang dibantu. Nah, ini akan tampil secara otomatis. Nah, di sini OPD tinggal mengklik memilih rumah tangga mana yang dibantu. Nah, pilih, centang, kemudian klik pilih. Nah, secara otomatis akan tampil di daftar BDT di sini. Nah, jadi program kegiatan OPD ini dapat diintegrasikan dengan daftar BDT yang valid berdasarkan Kemensos yang terbaru. Ya. Nah, kemudian masuk ke menu beranda. Nah, di sini akan menampilkan rekapannya ya dalam bentuk peta dan bentuk tabel. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti pada layar ya. Dengan tampilan data table
seperti pada layar. Nah, ini adalah data BDT rumah tangga miskin yang telah dimutakhirkan oleh desa, ya, dalam arti yang telah di cross check dan dimasukkan titik koordinat lokasi rumah tangga miskin tersebut. Nah, yang terakhir adalah menu user system. Nah, user system di sini adalah menu, ya, yang digunakan untuk membuat user untuk level kecamatan, desa, OPD, ya, dan level kabupaten. Nah, sistem ini terintegrasi juga dengan data di provinsi. Jadi hasil pemutakhiran ini juga nantinya akan tampil di sistem informasi data kemiskinan di tingkat provinsi. Ya. Sekian tutorial dari saya, ya, penjelasan dari saya terkait sistem informasi data kemiskinan ini. Untuk selanjutnya pengembangan nanti akan dikembangkan seiring dengan kebutuhan-kebutuhan yang muncul di tengah perjalanan. Ya, terima kasih. Selamat malam.